warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Syamrabu, jumpa lagi dengan podcast Hai Syamrabu, Health Issue Syamrabu. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang santai dengan seorang kepala instalasi kesehatan lingkungan didampingi dengan Mitra Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu dan terima kasih atas kehadirannya di studio Hai Syamrabu. Ada Pak Ketua, Pak Nur Hasan. Assalamualaikum. Hadir juga di tengah-tengah kita ada Pak Hulaifi. Assalamualaikum. Hadir juga di sini ada Pak Islah. Terima kasih atas kehadirannya. Gus Anton dan juga Pak Anto. Terima kasih sudah hadir di studio podcast Hai Syamrabu. Selain itu juga ada narasumber internal dari RSUD Syamrabu Bangkalan. Hadir di tengah-tengah kita Mbak Rahayu Gerhana selaku instalasi kesehatan lingkungan. Nah, sahabat, kesehatan lingkungan ini kalau dalam instalasi rumah sakit itu menjadi salah satu unit penting karena berkaitan dengan pengolahan banyak hal ya Mbak Yayu ya, berkaitan dengan sampah, air dan lain sebagainya. Sebelum kita bahas, saya mohon Mbak Yayu ya mungkin bisa memperkenalkan diri sekaligus memberikan gambaran nih ke teman-teman Hai Syamrabu. Keseling itu bagiannya apa saja kalau di rumah sakit Mbak Yayu? Terima kasih. Perkenalkan Bapak, nama saya Rahayu Granawati. Saya Kak instalasi Kesling. Jadi instalasi Kesling adalah instalasi yang mempunyai peran yang sangat penting di rumah sakit, bahwa kami adalah instalasi yang menjaga mutu lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan seperti itu. Jadi instalasi Kesling mempunyai peran penting di mana kami adalah instalasi yang menangani mulai dari penyataan bangunan, mulai dari sampah atau limbah, mulai dari air. Kami juga menangani tentang kebersihan lingkungan seperti itu. Kalau secara garis besar tadi disampaikan memang Mbak Yayu ini tugasnya spesifik ke bagaimana mengolah sampah yang dihasilkan ya dari rumah sakit ini, terus bagaimana menjaga baku mutu air ya, karena air ini digunakan untuk pelayanan juga, termasuk tadi bangunan seperti itu Mbak Yayu ya. Nah Mbak Yayu, kalau sampah, kita tahu bahwa memang tren kunjungan pasien di rumah sakit kita ini luar biasa di dalam berapa bulan terakhir ini. Artinya kan produk sampahnya banyak tuh Mbak. Baik itu sampah yang dihasilkan dari produk layanan kesehatan maupun sampah yang dari manusia, dari pengunjung, dari petugas dan lain sebagainya. Mungkin sedikit diberikan gambaran ngolah sampahnya gimana kalau di rumah sakit Mbak Yayu? Terima kasih. Jadi untuk pengolahan sampah di rumah sakit kami memang ada sampah yang medis dan sampah non medis. Jadi kalau untuk yang medis, rumah sakit sudah tidak melakukan pengolahan. Kami bekerjasama dengan pihak ketiga pengolah sampah yang sudah mempunyai izin. Jadi kami sudah bekerjasama sudah mulai tahun 2016. Bapak Ibu, kami sudah tidak melakukan pengolahan sampah sendiri. Untuk yang non medis, alhamdulillah juga kami sudah kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin untuk pengolahan limbah non medisnya. Artinya rumah sakit tidak mengolah sendiri ya limbahnya ya, baik itu limbah medis maupun limbah non medis semuanya diolah oleh pihak ketiga. Dari instalasi Kesling ini menampung atau gimana? Jadi gini, jadi sampah yang dari ruangan nanti akan didistribusikan ke kami belakang di TPS. Jadi di TPS limbah baik yang medis maupun non medis nanti petugas yang akan melakukan penimbangan disimpan sampai nanti pihak ketiga untuk mengambil Mbak. Oke, jadi di sini pengolahannya internal ya, gitu. Saya ke Pak Anto dulu. Pak Anto, jadi ada instalasi khusus yang dia tuh bertanggung jawab ke pengolahan sampah, karena kan memang tidak dipungkiri ya Pak ya, artinya output hasil sampah yang dihasilkan sehari-hari ini luar biasa. Sebentar Mbak Yayu mungkin bisa disampaikan berapa ton kira-kira produksi sampahnya ini? Jadi untuk sampai sekarang ya, jadi kami itu sekitar 12.000 satu bulan. 12.000 apa itu Mbak? 12, luar biasa Pak Anto. Artinya produksi sampahnya ini sama dengan satu desa, ditampungnya ke satu rumah sakit. Pak Anto mungkin punya Pak Anto ya, masukan atau saran nih gimana nih Pak Anto terkait dengan, karena memang kan pengolahan sampah ini kalau tidak diolah dengan baik, dampaknya itu tidak hanya untuk ke internal tapi juga ke lingkungan sekitar nih Pak Anto. Kalau menurut Pak Anto gimana? Baik, terima kasih. Ini ada beberapa yang menurut saya ini ada beberapa kajian tentang sampah. Kebetulan hari ini
di DPRD ini kan ada pembahasan pansus tentang RKPD. Pansus ini membahas tentang konsep bakalan ke depan dalam sumber termasuk urusan sampah di dalamnya. Bagaimana sampah ini ketika tidak diberdayakan hanya mengikuti regulasi-regulasi yang kalau bahasa kami regulasi mandul, tidak ada outputnya yang kayak dulu. Ya paling pol itu ditumpuk dan dibakar. Kalau yang urusan sampah medis ini kan sudah bekerjasama dengan pihak ketiga, ini kan sudah ada output tidak lanjut. Yang jadi persoalan ini kan yang organik dan non-organik. Kemudian andai kata ya, dan mudah-mudahan ini didengar sama Pak Direktur. Ini nggak dijual dengan banyak. Ketika kita mau berinisiasi dan menggunakan IT teknologi zat-organik, ini fungsinya banyak dan beragam. Karena sampah organik dan non-organik ini satu bisa difungsikan sebagai bahan baku alat nuklir ataupun batak. Ini harus beli alat. Sederhananya rumah sakit beli alat, cari TPA, nyewa atau gimana, kemudian dikelola sendiri secara mandiri. Jadi kita sebagai pengelola sampah non medisnya sendiri ya Pak Anto ya. Kalau dulu itu kan ada bank sampah. Sekarang ini kan bank sampahnya sudah berevolusi lagi menjadi TPS 3R bukan Pak? Dan dari itu berevolusi lagi kan bagi ibarat negara ini kan sudah menjadi negara berkembang, berevolusi lagi. Terus berubah. Sampah yang produktif. Dan kemudian bakalan dari penyampaian LH kemarin. Ini alhamdulillah ini bergiringnya sudah starting pointnya untuk menuju kepada pengelolaan sampah yang fungsional ini sudah. Ini tinggal bagaimana nanti ibu ini berkoneksi dengan LH, kemudian dan jangan hanya nyantolkan kepada LH, karena di sini sudah semuanya otonom dan mandiri agar BUD-nya, kemudian kemarin sudah ada laporan surplus dari UHC-nya. Paling itu nggak sampai 5 miliar itu beli alatnya Pak ya. Oke, baik. Jadi memang harapan dari Pak Anto ini Mbak Yayu ya, ke depan kita bisa berdikari mengolah sampah non medis kita sendiri. Outputnya ingin menjadi yang sampah produktif begitu Pak Anto ya. Artinya sudah ada arahan mau ke sana nih Mbak Yayu ya. Kalau dari masukan, kalau dari Mbak Yayu sendiri sejauh ini proses untuk pengembangan dari instalasi Kesling sendiri gimana Mbak? Jadi memang kemarin ada wacana dari Pak Direktur, beliaunya memang gimana kalau rumah sakit mempunyai, jadi mengolah sendiri sampah non medisnya. Memang sudah ada rencana dan insya Allah Bapak maunya sudah running dari 2025 harus sudah running. Jadi kami memang sudah evaluasi, sudah mempersiapkan persyaratan apa saja yang harus kami siapkan, mulai dari bangunan Pak, jadi surplusnya apa, jadi harus kami seperti apa. Memang limbah non medis ini karena macam-macamnya banyak Pak, memang hasil dari outputnya memang cukup signifikan, mulai dari yang misalnya botol atau yang organik kita bisa olah menjadi kompos seperti itu. Nanti hasilnya bisa juga itu bisa nggak dijual nanti Pak hasilnya Pak ya? Bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena kita harus nambah SDM juga Pak Anto. Yang kedua bisa menambah PAD. Penghasilan Bisa Pak. dijadikan nilai surplus di anggaran pendapatan. Benar-benar. Luar biasa ya, artinya kita dari sampah ini nanti menghasilkan sesuatu gitu Pak Anto ya. Kita ini kan kalau orang awam itu kaya miskinnya ini kan dari angan-angan, dari apa? Bukan dari modal. Makanya mindsetnya dulu, keinginannya dulu yang harus. Artinya sejauh ini sudah connect ya Mbak Yayu, sudah ada arah ke sana, tinggal nanti kita tata bersama nih Pak Anto. Kedepannya rencana-rencana apa yang harus kita tata supaya kita bisa mencapai tujuan ini. Gus Anton, sampah ini kalau di rumah sakit ini Gus ya kan dibagi Gus ya. Ada yang medis, ada yang non medis. Ternyata Gus sampai sejauh ini masih ada apa Gus ya? Pemilahannya itu belum tepat Gus. Bukan bersumber dari kami ternyata, tapi memang bersumber dari pengunjung Mbak ya. Itu masih menjadi kendala tersendiri ya. Sehingga kadang-kadang sampah yang seharusnya itu masuk ke medis
dia tuh masuk ke non medis dan itu menjadi apa ya? Menjadi output yang cukup membahayakan bagi teman-teman kami sendiri. Masukan mungkin dari Gus Antoni untuk menanggapi hal ini. Menyikapi hal itu ya, sepertinya memang pengunjung dari rumah sakit ini masih banyak yang belum tahu sampah yang non organik seperti apa, yang organik seperti apa, kan seperti itu. Sebenarnya kan sudah lengkap. Iya, sarannya betul. Antara yang kuning sama yang hitam itu dong. Itu seperti itu. Mungkin edukasinya bukan hanya di tulisan aja, mungkin kasih contoh lah istilahnya di gambarnya, karena kan pengunjung ini belum tahu kan mana yang organik, yang non organik. Kalau mungkin dikasih contoh yang organik seperti ini, ya tempel aja di atas. Oh, barangkali plastik apa gambarnya Gus ya. Jadi tahu di kota ini plastik, harus menggunakan plastik. Ternyata kotaknya di sini. Iya, betul. Nah, kalau Kalau sudah kasih radio kayak di lampu merah itu kayak voice. Itu Gus, kalau misalkan kita radio, inovasinya tuh ada. Cuman kan, ini ya berarti berkala Gus ya. Jadi informasi tata cara pembuangan sampah secara lampu merah. jadi ada informasi ya memang. Lokasinya di luar, Mato. Kalau semuanya di ruangan nanti Di kalau di TPS-nya. TPS sudah. Jadi tiap tempat sampahnya ada speakernya. Inovasi sih memang, cuman Kota kendala, sampahnya kan betul. di dalam ruangan ini. Terkadang memang beberapa orang itu lebih mudah memahami dengan contoh gambar daripada dia harus membaca sebuah narasi yang panjang begitu. Mungkin itu terobosan itu kasih pemahaman lah. Gitu Mbak Yayu. Selama ini apa Mbak? Ada tulisan atau gambar Mbak Yayu? Di akses sampah tiap tempat sampah Kalau itu. tempat sampah selama ini memang kami hanya tulisan ya. Ini jadi masukan luar biasa nih. Jadi mungkin nanti bisa ditambah di kotak ini kalau misalkan ini sampah non medis barangkali bisa ditunjukkan. Oh, ini non medis itu seperti tisu, bungkus makanan dan lain sebagainya. Jadi orang bisa lebih terarah. Oh, tahu nih kotak-kotak ini. Karena memang jadi tantangan tersendiri nih Gus. Kita mengedukasi masyarakat itu ya memang nggak ada habisnya. Dengan jumlah kunjungan yang begitu bertambah setiap hari dan tanpa mendiskriminasikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat, ya memang masyarakat kita ini beragam mulai dari yang A sampai yang Z, jadi kita harus nggak bosen ya Mbak Yayu ya untuk melakukan edukasi dan lain sebagainya begitu ya Mbak. Kalau sampah karena ini di pihak ketiga kan 12.000 ton per bulan, anggapannya ini sehari ini hampir mendekati 1 ton lah ya, setengah ton per hari Mbak. Kita kan mau pihak ketiga nih, pihak ketiga ngambil untuk mengurai sampah yang ada sejauh ini. Berapa lama kontinuitas pengambilan sampah dari pihak ketiga? Jadi limbah medis itu secara peraturan kan 2 kali 24 jam harus diambil. Jadi 2 kali 24 jam. 2 hari. Jadi 2 hari. Tapi untuk rumah sakit kami alhamdulillah dengan pihak ketiga kami pengambilan setiap hari. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu kami ada jadwal pengambilan. Setiap hari Mbak. Karena memang agak ini juga kalau 2 hari sekali Gus. Artinya kan kalau sekarang nggak diambil sampah itu numpuk di TPS belakang dan itu beresiko juga untuk pencemaran lingkungan. Tiap hari diambil, berarti sampahnya diambil ya tiap hari. Terus pengambilannya biasanya berapa Mbak? Kalau pengambilan memang dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan kita lepas ya, kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh pihak ketiga dalam pengolahannya. Ya. Kita hanya pengambilannya ya. Kalau di tempat di belakang itu TPS kita mumpuni untuk nampung sampah, anggaplah 500 kilo dalam sehari. Mampu Ya Jadi, Mbak? kami yang TPS sudah mempunyai bangunan yang sudah disesuaikan dengan ini Mbak. Kapasitas Itu di ya. dalam. Ya. Oke, itu terkait sampah ya. Sebelum saya sebelum saya berbicara tentang air, mungkin dari Pak Islah ada masukan sedikit tentang sampah? Ya, masukannya kalau bisa nanti kita masukkan bikin videonya tata cara membuang sampah ke Edukasi ya Pak ya. Kembali ke edukasi pasien ini tantangan tersendiri. Pasien itu saat menunggu itu kan bisa melihat ya. Di tempat tunggunya itu. Betul, kita juga punya videotron itu bisa dimanfaatkan ya Gus ya. Jadi kita bikin video edukasi yang menarik, kita putar di saat-saat jam kunjung terutama. Betul, jadi biar bisa diakses oleh pengunjung seperti itu, luar biasa. Kita bicara air nih Mbak Yayu. Air ini
kalau bicara tentang apa ya, outputnya limbah ada medis, ada non medis. Nah kalau air, limbah yang medis itu yang seperti apa Mbak? Jadi kalau untuk air di rumah sakit, jadi dari semua unit pelayanan, baik dari kamar mandi, wastafel, baik dari OKA, dari laboratorium, baik dari gizi, dari bidan, semuanya sudah tersistem ke instalasi pengelolaan air limbah rumah sakit. Jadi Saya potong, maaf. Semua air yang keluar dari saluran di rumah sakit ini namanya medis? bukan medis namanya Mbak, namanya kalau di rumah sakit itu infeksius. Oh sorry, itu termasuk limbah infeksius. Sekalipun itu bekas cuci tangan saja, cuci tangan mau makan. Oh, oke, ini jadi informasi juga nih ya buat sahabat ya. Artinya semua air yang mengalir dari saluran pembuangan, air apapun itu masuk limbah infeksius. Walaupun itu tidak terkontaminasi dengan pasien. Ini juga menjadi informasi ya. Barangkali itu dipikirnya akan dipisah antara yang air dengan pasien atau air dengan petugas tuh airnya semuanya infeksius. Nah Mbak Yayu, pengolahannya gimana? Jadi dari setiap unit pelayanan kami sudah mempunyai sistem dengan perpipaan Pak. Jadi yang sudah terintegrasi nanti akhirnya, jadi semua air dari ruangan akan memasuki sistem perpipaan, akan bermuara di namanya sampit. Di dalam sampit nanti kami akan dibantu oleh pompa submersible dan akan ditarik ke sistem ipal kami di belakang seperti itu. Barulah nanti di ipal itu Mbak, sistem pengolahannya di sana. Oh, kalau air limbah, maaf, kalau itu limbahnya berbentuk cair, air itu diolah sendiri. Punya ipal sendiri kita ya untuk mengolah ya. Output dari ipal itu apa Mbak? Setelah diolah, Air yang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. oh, yang sesuai dengan baku mutu, dan ini menjadi tanggung jawabnya Kesling ya. Anggaplah tanggung jawab di bawah lingkungan Mbak Yayu. Menjadi pertanyaan, sejauh ini juga menjadi jaminan mutu nih untuk teman-teman. Baku mutu kita gimana? Sesuai standar nggak Mbak Yayu? Insya Allah kami harapan kami juga ya Mbak ya. Jadi beberapa, kalau air limbah memang diperiksanya setiap bulan sekali. Baik air bersih, air limbah itu diperiksanya setiap bulan. Insya Allah sejauh ini memenuhi syarat. Kalaupun ada yang tidak memenuhi syarat, akan tetap kami tindak lanjuti, dan akhirnya mungkin next setelah kami akan lakukan tindakan itu, insya Allah nanti memenuhi syarat. Ya, artinya kan ini karena dievaluasinya setiap bulan. Mungkin saya ke ini dulu ya, nanti Pak Nur Hasan sebagai penutup juga. Gus Sulaifi. Mbak Yayu, kalau air bersih termasuk tanggung jawab Mbak Yayu? Sejauh ini kalau di mutunya kami. Sumber air bersih nih Pak. Jadi selama ini Gus, kami ini menggunakan sumber air bersih dari PDAM. Iya. Kendalanya, ada kendala nggak Mbak Yayu? Monggo disampaikan. Artinya kan nanti ini mitra ini kita untuk membangun koneksi, bukan koneksi ya. Ke depan akan kita tata seperti apa. Kalau menggunakan sumber dari PDAM, mohon maaf memang tidak bisa kita pungkiri, ada terkadang tuh tersendat airnya. Jangan sampai itu berpengaruh kepada pelayanan di sini. Kalau dari Kesling gimana Mbak Yayu mengantisipasinya? Jadi gini, untuk sistem pengelolaan air bersih memang sebenarnya ada di bawah ranahnya IPS ya. Jadi tapi kami dari Kesling di mutunya, di mutu airnya. Oh, mutu airnya. Jadi kalau pemenuhannya bukan ditanggung jawab Mbak Yayu ya? Bisa di saran. Oh, di DPS. Jadi Pak Samsul sampai hafal ya Gus ya. Saya di mutu air bersih. Oke, di mutu. Jadi Mbak Yayu ini bertanggung jawab ke mutu, terutama tuh di air yang digunakan untuk melakukan pelayanan. Gus, masukkan nih Gus untuk instalasi Kesling. Baik. Assalamualaikum Bu Rahayu. Waalaikumsalam. Jadi memang untuk mewujudkan lingkungan rumah sakit yang sehat memang perlu adanya dukungan dari semua pihak ya. Jadi perlunya berkolaborasi ya. Berkolaborasi bersama bagian lainnya gitu Bu. Jadi baik prokes atau ruangan ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya, seperti itu. Jadi agar masyarakat ikut menjaga fasilitas yang ada di rumah sakit. Lalu yang saya tanyakan begini Bu, terkait SOP ya, yang sudah ada pada Kesling ini, apakah sejauh ini bagaimana penerapannya SOP yang sudah ada pada rumah sakit? Ya. Implementasi SOP Mbak Yayu. Dalam penerapannya. Betul. Ya. Jadi kalau SOP memang mulai dari penanganan limbah,
pengenalan air segala macam sudah ada, dan alhamdulillah kami sudah melakukan itu penerapan SOP, alhamdulillah sudah. Tapi memang beberapa memang kendala yang harus kita hadapi adalah tadi lebih berhati-hati tentang proses cara pembuangan sampah ini. Jadi SOP ada sudah terlaksana. Kalau tadi disampaikan betul ya Mbak. Jadi memang untuk mengedukasi ini Kesling nggak bisa sendiri. Harus ada Promkes yang bergerak untuk memberikan edukasi lebih kepada masyarakat. Betul, luar biasa. Tapi menjadi penting selain dari penerapan ini ternyata MONEF, monitoring evaluasi. Jangan sampai di bulan ini kita baku mutunya bagus, bulan depan sudah tidak terkontrol lagi. Nah itu ada apa ya Mbak Yayu? Kalau MONEF berjalan berkala ya Gus ya, harus terus dilakukan. Jadi harapannya apa ya, baku mutu yang sudah tercapai itu nggak hanya di bulan ini saja, karena kan kita terus ke beberapa bulan terakhir. Nah saya ke Pak Ketua, Pak Nur Hasan. Jadi memang sekaligus nih ya bisa disampaikan nih Gus penutupnya. Kesling ini ngolah sampah iya, air iya. Kalau sampah kita ngolahnya di, mohon maaf, sampai saat ini kami belum pengolahan ya, masih di penampungan ya Mbak ya, penampungan sementara sebelum nantinya akan diangkut oleh pihak ketiga. Sampah, air, apalagi tadi Mbak Yayu? Lingkungan, kesehatan lingkungan ini juga menjadi tanggung jawabnya dari Mbak Yayu. Jadi yang bertanggung jawab kesehatan lingkungan. Harapannya begini Pak Nur Hasan, ketika nanti kita tuh punya tempat penampungan sampah di belakang, kalau sampah ini kan tidak bisa dipungkiri polusinya juga luar biasa. Kalau nggak ngaruh ke sini, kita juga punya tetangga di sekitaran sini. Pak Nur Hasan mungkin bisa memberikan masukan sekaligus penutup nih untuk kemajuan, tata rencana Kesling ke depannya gimana Pak? Terima kasih Mbak Amil. Nurin Pak. Mbak Amil, host yang sudah tidak asing. Pertama kita harus paham apa sih itu Kesling. Kesling itu kan serangkaian kegiatan untuk mewujudkan keseimbangan, untuk menciptakan sebuah dinamika yang baik antara manusia dan lingkungan, baik itu kimiawi, biologi dan sosial. Kemudian saya lebih pada bagaimana menyoroti beberapa kasus ya. Kasus yang sering kali terjadi, misalnya yang sempat blow up di media, misalnya ada kasus darah berceceran. Ini harus menjadi perhatian dari Kesling. Jangan sampai kemudian kasus-kasus kecil yang mengakibatkan banyak kepentingan yang masuk, baik kepentingan pidana maupun kepentingan dampak sosial yang menciptakan rumah sakit ini kita ini harus kita antisipasi. Kemudian yang kedua, kami tidak begitu tertarik ketika rumah sakit harus juga ikut menciptakan atau mengelola menjadi barang baku. Karena kalau di kabupaten-kabupaten lain lebih pada tugasnya LH untuk memberdayakan, karena skalanya lebih makro. Jadi kalau ada mindset Pak Direktur, nanti limbah padatnya yang non medisnya nanti dikelola menjadi barang setengah jadi maupun jadi, mungkin ini nanti lebih spesifik dan cara pandangnya lebih luas. Ini LH. Misalnya di Kota Batu itu LH yang menciptakan. Ya. Rumah sakit itu lebih pada penghasil limbah, kemudian nanti yang narik itu kan LH. Kemudian pasar menghasilkan limbah, yang narik LH. Dan semua termasuk sampah masyarakat itu juga nanti yang mengelola. Kita sudah punya ruang terbuka di daerah Jedih yang hampir sampai hari ini masih debatable dengan masyarakat. Mohon maaf. Ya. Intermezzo. Itu sementara di tanggal ya. Jadi memang ini apa namanya, rumah sakit ini berfokus pada pengolahan limbah di internalnya, tapi bagaimana nanti memproduksi menjadi bahan baku kita berkoordinasinya dengan LH, begitu ya Pak ya. Yang terakhir, kalau rumah sakit menurut saya yang lebih banyak dilakukan selain bermitra dengan pihak ketiga, ada beberapa rumah sakit di luar Kota Bangkalan yang membeli sendiri insinerator. Ya, untuk menghancur limbah kemudian dikirim, itu akan lebih hemat dan lebih
kecil Oh, biayanya. oke, jadi sudah hancur ya Pak ya diambil pihak Setelah ketiga. jadi abunya kita kirim sendiri bisa ke PT Pria, itu kan punya penghancur sendiri, atau bisa di ITB itu di Bandung. Ini Kita belum punya Mbak, Ya. belum punya Mbak ya, insineratornya. Oh, masih tidak dipakai kembali sudah ya masih Karena terus. sudah di pihak ketiga, kan? Iya, masih terus berproses. Barangkali nanti kalau sudah kita bisa berdikari mandiri itu bisa kita manfaatkan begitu ya Pak Nur Hasan ya, begitu Mbak Yayu. Ya memang dan terkait dengan kasus yang sempat ya Mbak ya, sempat berapa kali itu juga akhirnya menjadi apa ya, menjadi inovasi tersendiri. Teman-teman Kesling kami ini akhirnya harus memilah ulang Pak. Itu memang tidak dari rumah sakit kami, tetapi akhirnya menjadi warning sendiri begitu ya Mbak Yayu. Jadi sudah dipastikan tidak dari rumah sakit kami, tapi itu benar. Jadi kita harus hati-hati nih. Artinya apa? Kedepannya itu kami sekarang jadi lebih double checking. Kita pilah lagi. Kadang kan tadi sudah disampaikan pasien itu salah Pak ya. Nggak hanya pasien, barangkali tidak menutup kemungkinan teman-teman petugas yang salah masukkan. Akhirnya teman-teman Kesling ini dipilah lagi Pak, bener nggak sih yang hitam isinya hanya hitam, yang kuning isinya hanya kuning. Jadi Kesling ini sekarang double checking. Sampah yang sudah hitam dan kuning dari teman-teman di ruangan di cross check lagi sebelum akhirnya, karena memang kita menjaga mutu, jangan sampai karena keteledoran barangkali tidak sengaja, tapi akhirnya nanti setelah keluar menjadi sesuatu yang bisa merusak citra kalau Pak Nur Hasan bilang tadi. Luar biasa. Mbak Yayu tadi sudah banyak ya rentetan ini, rencana ke depannya harus seperti apa, sudah banyak masukan. Nanti kita panjang ini Pak diskusinya, ke depan juga tetap harus dikontrol. Kami minta hasil tes air baku maupun mutu air itu, mutu limbah itu dipublish Pak. Sehingga masyarakat ini tidak waspada. Nah, itu juga sebagai penjamin juga ya, penjamin mutu harus disampaikan. Benar. Jangan sampai, Kontak promkes. Iya, jangan sampai kualitasnya bagus menurut Ibu, tapi belum tentu sudah diverifikasi atau sudah diuji oleh pihak yang berkepentingan. Jadi Kalau pengujinya dari mana? Bapak, untuk proses uji air kami sudah bekerjasama dengan lab yang sudah terakreditasi dan terregistrasi oleh KLH Bapak, seperti itu. Nah, yang menjadi sorotan dari Pak Nur Hasan, jangan hanya itu menjadi konsumsi kita, tapi harus disampaikan juga ya Mbak Yayu ya, bahwa ini loh kita tuh airnya, sampahnya, pengolahannya tuh semuanya sudah bermutu, sehingga benar tadi nggak was-was, dan itu menjadi apa ya, tambahan keyakinan Dan juga dokumen untuk masyarakat. Itu bukan dokumen privat, tapi dokumen publik yang semua orang harus tahu. Jadi gini Bapak, untuk pemeriksaan kami sudah laporkan baik ke Dinas ke Dinkes, ke LH Bangkalan maupun ke provinsi Bapak. Kami sudah mempunyai aplikasi baik di Jawa Timur maupun ke KLHK. Kami sudah punya aplikasi yang kami harus input itu. Jadi pelaporan lintas sektoralnya sudah berjalan, hanya saja menjadi PR adalah bagaimana kualitas ini bisa menjadi konsumsi publik, begitu ya Pak Nur Hasan ya. Luar biasa. Mbak Yayu ada tambahan sebelum saya akhiri? Jadi untuk Bapak sekalian terima kasih, semoga kedepannya lebih mendukung kami Israel Kesling memberikan rumah sakit yang lebih bagus, lebih indah pastinya, dan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Betul, karena memang Kesling ini bertanggung jawab terhadap mutu ya, mutu yang dihasilkan, dan kalau sudah mutu dari satu unit itu nantinya akan menjadi kompilasi mutu pelayanan di rumah sakit ini. Terima kasih atas dukungannya, masukannya luar biasa Bapak-bapak narasumber kita hari ini. Nah sahabat, memang sudah disampaikan ya tadi bahwa instalasi Kesling ini bertanggung jawab bagaimana terhadap pengolahan, bukan pengolahan ya, tapi kita bagaimana mengolah secara internal, baik itu sampah medis, sampah non medis, organik, non organik, termasuk dengan air. Harapannya di dalam pengolahan, sistem pengolahan yang bermutu, maka itu juga akan menghasilkan baku mutu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya rasa itu perbincangan kita hari ini, mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat. Ada instalasi khusus yang bertanggung jawab Mbak Yayu ya terhadap mutu air dan juga sampah di lingkungan RSUD Syamrabu Bangkalan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Saya sekali lagi terima kasih terhadap seluruh narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.